proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Something up with me. Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find a new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, you got cooking. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's 7th largest city and etched its Aku harus memberitahu Bung dan Jepang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Sultan Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. PPKI adalah bendukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan atas nama Indonesia. Selanjutnya adalah masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Memang, kenapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Memang, berita apa yang akan Syahrir sampaikan? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru?
Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI, karena saya mengetuai PPKI. Tapi Bung, Maaf Syahrir, memang kita tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Di sisi lain, karena tidak berhasil membujuk Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir memberitahu golongan muda terkait berita yang didengarnya melalui radio. Berharap golongan muda dapat mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apakah sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Syahrul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota muda lainnya untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta, pukul 8. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum Bung, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengarkan siaran radio yang mengumumkan tentang berita gencatan senjata itu. Berarti negara ini sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. 11 Agustus 1945. Di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana Darwis dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Potonglah leherku, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah. Tidak bergunanya kalian berdua bertengkar. Mari duduk kembali dan selesaikan ini baik-baik. Tapi, ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat telah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, maka mengapa datang pada Soekarno untuk memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada besar milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu kepada wanita dan anak-anak jika terjadi pertempuran darah? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Kita tak akan bisa berdiri sendiri tanpa panduan mereka. Benar, Bung. Kita harus segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Baiklah, tapi beri kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Kemudian, Hatta yang merasa terdesak oleh golongan muda memutuskan untuk menghubungi Subarjo mendiskusikan mengenai kesepakatan akhir dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan masuk. Bagaimana ini? Pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semua secara matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, Bung. Pemikiran mereka masih... Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui anggota golongan muda yang menunggu di luar
ruangan. Pendek. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi setelah sidang PPKI. Baik, Bung. Kita pamit. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, yang sudah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi? Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita harus membawa mereka pergi? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungkan Sudanjo Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami sepakat untuk menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera mendesak mereka melaksanakan proklamasi. Apa, menculik mereka? Ya, dan kami berencana untuk membawa ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan dan tempat untuk kami? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Chiao Kesong. Baik, terima kasih. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Chiao Kesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau subuh? Apakah kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Anda harus ikut kami, Bung. Mau dibawa kemana aku? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Lagi pula jika itu benar, maka kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesempatan kita. Ayolah, Bung. Waktumu sudah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan anak-anak dan istriku? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Untuk takut mendengar suara kalian. Mereka akan membawa saya ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau jika jauh dengan istri dan anak saya jika kalian membawaku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi, kita akan pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno di sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Kesong. Bung Karno. Hah, Hatta, kenapa kau sudah ada di sini? Ya, mereka membawa aku kemari. Apa mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Ya, itu benar, Hatta. Soekarni, jelaskan padaku apa yang terjadi. Ini, Bung. Jadi, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya, Soekarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi oleh Jepang. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Untuk meredakan kepanikan tersebut, Ikana ke Jakarta untuk memberikan kabar bahwa Soekarno dan Hatta telah dibawa ke tempat yang aman.
Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Tenang saja Bung, Soekarno dan Hatta sudah berada di tempat yang aman. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, akan saya beritahu tempatnya, di Rengas Dengklok. Subarjo akhirnya diantar ke Rengas Dengklok menemui Soekarno. Sementara itu, di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan golongan muda lainnya yang masih berada di sana melanjutkan obrolan. Nah, jadi kenapa kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Kami akan membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? PPKI itu buatan dari Jepang, Bung. Saya ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Bagaimana jika pendapat Jepang tentang kemerdekaan bangsa itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah selama ini hanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah airnya sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ketegangan di antara kita. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya bahwa kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita mau berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju dengan pendapat kalian. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Begitu sampai, Subarjo langsung meminta untuk menemui Soekarno dan Hatta. Nah, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka? Rapat PKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Kami para pemuda mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut memang benar adanya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah pernah membicarakannya kepada Anda, Bung? Tapi saya tidak percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya, kami setuju. Kemerdekaan tidak akan ada campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah bersiap. Ya, jika mungkin kita bisa melakukannya esok pagi. Bolehkah kami pulang? Sejak tadi Guntur terus menangis. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Bisa. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita
kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah, biarkan saya mengantarkan istri dan anak saya dulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silahkan masuklah, saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan, saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Bapak Bea. Baik. Saudara-saudara sekalian, bagaimana jadinya naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus bulan 8 1945. Ya, ini sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang mendatanginya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Saya Melik, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pun pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, sudah menemani di masa-masa yang sulit yang menghabiskan pikiran ini. Ya Pak, Alhamdulillah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang dikumandangkan dengan lagu karya dari Bung Supratman. Tapi, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu menjahit benderanya? Bisa Pak, tapi Ibu tidak memiliki kain. Tentu saja, harus dibuat dengan sederhana. Yang penting kan kita sudah berusaha. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Bendera pusaka Sangsaka berwarna merah dan putih, brilian. Baiklah, sebaiknya Bapak bersiap untuk merencanakan pidato yang akan Bapak bicarakan besok. Baiklah. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Murti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal dari anak berat ini. Siap, Bu. Saya akan mendoakan saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk pertama kali mengibarkannya dalam sejarah bangsa Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan
Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas intanmu Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.